Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami yakin Engkau bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami membuka hati kami membuka telinga kami, pikiran kami untuk kami boleh menerima segala hal yang baik daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Bapak mengalami encounter, perjumpaan pribadi bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ini yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan ya Bapak. Engkau yang restorasikan Tuhan apa yang perlu direstorasi dalam kehidupan kami ya Bapak. Biar Tuhan yang berbicara untuk setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapak. Biar Roh Kudus sendiri yang mengajar kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk volunteers yang sudah melayani. Selamat datang di bulan yang baru dan salam dari IFJF Bandung. Senang sekali saya bisa dikasih kesempatan untuk boleh sharing di sini, boleh ketemu dengan Bapak Ibu di IFJF Tondano, senang sekali dan saya melihat bagus banget ya, bagus banget dan saya suka sekali berada di tengah-tengah saudara. So hari ini kita mau belajar sama-sama tentang worship, tapi sebelum itu saya perkenalan dulu sedikit karena tak kenal maka tak sayang katanya. Saya dari FGF Bandung, saya melayani di Next Gen sudah lama di TYC dan saya diberikan kesempatan diberikan kesempatan untuk sekarang menggembalakan di tim Praise and Worship. Jadi baru tahun kemarin, di akhir tahun saya dipercayakan oleh Gembala Pastor Sam untuk saya menggembalakan teman-teman di tim Praise and Worship. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang worship, ya, redefine worship atau rethinking worship. Kita kembali memikirkan worship itu sebenarnya apa sih? Apa sih penyembahan yang sejati, ya, karena di tengah kita seringkali kita kalau misalkan datang ke ibadah minggu atau datang mungkin ke worship night atau datang ke dalam satu acara, yang dicari itu apa? Yang dicari itu adalah experience, pengalaman, ya, nggak ada yang salah dengan pengalaman, nggak ada yang salah dengan experience, tetapi seringkali kita terjebak di dalam pengalaman tersebut. Kita terjebak di dalam experience sehingga orang seringkali lupa makna yang sebenarnya apa. Dan konteksnya kita berbicara tentang penyembahan. Kalau kita salah mendefinisikan penyembahan, maka penyembahan akan menjadi sesuatu yang salah yang kita lakukan. Contoh, misalkan, kalau misalkan kita mendengar kata gereja, gereja itu apa? Gereja itu mungkin bisa gedungnya, betul? Kalau kita mendefinisikan gereja adalah gedungnya, maka ketika kita keluar dari sini, dari gedung ini, kita bukan gereja. Tetapi kalau kita mendefinisikan gereja adalah umatnya, maka ketika keluar dari gedung ini, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita menjadi gerejanya Tuhan, kita menjadi saksinya Kristus, dimanapun kita berada, kita akan mengabarkan Injil, dimanapun kita berada, kita dipakai Tuhan untuk memberikan dampak untuk orang lain. Amin? Jadi, definisi itu penting, bahasa itu penting, dan hari ini kita akan belajar tentang penyembahan yang sejati. Kita akan belajar tentang mindset yang benar. Kenapa harus punya mindset yang benar? Karena Stephen Covey bilang kalau kita menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Ketika kita menabur tindakan, maka tindakan kita akan membentuk satu pola, membentuk satu kebiasaan, satu habit. Di mana kalau kita menabur habit, menabur kebiasaan, itu akan menjadi satu destininya kita. Bayangkan kalau misalkan dalam kehidupan kita punya mindset yang salah, kita punya pola pikir yang salah, maka kehidupan kita pasti berantakan. Ya. Pola pikir kita pasti akan berantakan. Nah hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Di
Mungkin di screen ini bahasa Inggris, tetapi saya akan bacakan untuk semuanya di dalam bahasa Indonesia. Saya bacakan untuk saudara semuanya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 5. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. We will worship and then we will come back to you. Kalau kita membaca firman Tuhan tentang Abraham, Abraham adalah orang yang luar biasa. Dia punya iman yang begitu kuat terhadap Tuhan. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tempatnya, sanak saudaranya, untuk pergi ke suatu tempat yang dia sendiri nggak tahu. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa, akan lahir bangsa-bangsa melalui keturunannya dia. Tetapi kita tahu bahwa di dalam perjalanannya, di dalam kehidupannya, dikatakan di sini kan setelah semuanya itu ada perjalanan yang dilalui oleh Abraham, ada highs and lows yang dilalui oleh Abraham. Di tengah-tengah itu semuanya Abraham tetap setia, Abraham tetap menanti jawaban daripada Tuhan, menanti janji yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika usianya sudah lanjut, Abraham belum menerima janji itu. Tetapi Abraham tetap setia dan akhirnya Tuhan memberikan janji itu anaknya, ya, Ishak. Dan akhirnya setelah semuanya itu Tuhan menguji Abraham. Tuhan ngetes Abraham. Ya, dikatakan kamu bawa anak kamu. Persembahkan untuk aku. Persembahkan sebagai korban. Anak yang dinanti-nantikan bertahun-tahun. Tetapi harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Kalau saya ada di posisi Abraham, mungkin saya nggak akan taat. Tetapi kita bisa belajar ya dari Abraham. Kita bisa belajar betapa Abraham di tengah situasi yang kelihatannya tidak diharapkan, di situasi yang kayaknya menyakitkan hati. Iya dong, bapak menyerahkan anaknya. Sakit banget, hancur banget hatinya sebagai bapak. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal satu-satunya. Dinanti-nantikan udah lama banget. Tapi dia harus menyerahkan. Tetapi karena iman yang kuat yang dimiliki oleh Abraham, keesokan harinya dia bawa anaknya berserta dengan 2 bujangnya dan dia pergi. Immediate obedience. Ada immediate obedience di sana, ada ketaatan dan akhirnya dia berjalan selama berapa hari? 3 hari. Ya, 3 hari dan akhirnya dia menemukan satu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini, he said to his servant, stay here, diam di sini, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, we will worship and then we will come back to you. Nah, kata worship di dalam Alkitab disebutkan di sini pertama kali. Ya, di dalam Kejadian 22 ayat yang kelima. Kata worship disebutkan pertama kali di sini. Dan kalau kita belajar sejarah, dari dulu orang itu pasti menyembah sesuatu. Ya, dari dulu orang pasti menyembah sesuatu. Sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, dan karena kita diciptakan Tuhan, didesain untuk menyembah Tuhan, makanya kita pasti menyembah sesuatu. Apapun itu.
ya, tetapi original desainnya kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Nah, seringkali musik itu dikaitkan dengan penyembahan. Musik dikaitkan dengan worship. Benar apa benar? Ya, karena musik sendiri memberikan banyak manfaat sama kita. Secara psikologis, kalau kita mungkin lagi galau, kalau mungkin diputusin pacar misalkan, galau, mendengar lagu-lagu melau, pasti akan kebawa suasana hatinya. Ya, bisa mengubah suasana hati, bisa mengubah atmosfer, ya, bisa dipakai untuk edukasi juga, banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari musik. Tetapi pertanyaannya adalah, waktu kita datang ibadah minggu menyembah Tuhan, apakah orang merasa lebih baik karena worship-nya atau karena musiknya? Betul? Orang datang ibadah menyembah Tuhan, mendapatkan kelegaan, merasa disembuhkan, apakah karena penyembahannya atau karena musiknya? Oke? Karena kalau kita bicara tentang worship, bicara tentang penyembahan, ini bicara sesuatu yang lebih dalam dari musik. Dan worship, penyembahan adalah satu elemen yang perlu ada, perlu dipikirkan, perlu dilakukan dalam kehidupan orang percaya. Worship adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, nggak bisa lepas dari penyembahan. Jadi jangan mengukur penyembahan berdasarkan hal-hal yang dapat dihasilkan oleh musik aja. Oke? Waktu kita menyembah Tuhan, pertanyaan lagi nih, apakah kita cuma cari manfaatnya aja? Atau benar-benar merendahkan hati untuk mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Waktu kita datang ke gereja, waktu kita datang ibadah, apakah kita cuma mencari benefitnya aja? Atau kita benar-benar datang dengan hati yang pure, dengan hati yang murni, hati yang tertuju kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Cuma kita yang bisa jawab pribadi kepada Tuhan. Ya. Ada dua kata worship dalam bahasa aslinya. Ya, worship adalah proskuneo. Ya, worship adalah proskuneo. Artinya to kiss the hand towards, menjilat tangan tuannya. Ya, menjilat tangan tuannya. Digambarkan seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Gitu. Saya adik saya di Jakarta punya hewan peliharaan, dogi gitu ya, dan dia baru mendapatkannya, dia menyelamatkan ya, dog rescue seperti itu, dan saya waktu itu sempat nginap di rumahnya dia, di apartemennya dia. Kemudian ketika saya datang, kan adik saya bekerja, jadi hewannya ini ditinggalkan, cuma saya aja yang ada di sana. Tapi anehnya hewan ini dia juga bisa dekat sama saya. Sekali waktu saya mau pesan makanan melalui online, kemudian saya tinggalin. Wah, itu doginya benar-benar dia kayak nangis gitu ya, dia kayak nangis, dia nggak suka untuk ditinggalin, padahal cuma beberapa menit aja. Ketika saya naik kembali ke dalam kamar, dalam ruangan, saya buka, oh dia udah nungguin di depan pintu. Dia nungguin di depan pintu, dan kemudian dia naik-naik, ya, naik-naik, ngejilatin tangan, ngejilatin kaki gitu. Ya, artinya apa? Hewan ini nggak mau ditinggalin, dia pengen deket sama saya, pengen deket sama tuannya. Artinya kalau kita berbicara tentang proskuneo, oh kita berbicara tentang intimacy, kedekatan dengan tuannya, kedekatan dengan Tuhan. Dan ada satu kata worship lagi di dalam bahasa Ibrani, shakah, artinya to bow down, to kneel, ya, berbicara tentang penundukan diri, memberikan
yang berharga kepada Tuhan. Artinya kalau kita berbicara tentang syaka, kita menyediakan diri kita untuk melayani satu pribadi yang layak untuk menerima persembahan tersebut. Pertanyaannya, siapakah orang tersebut? Siapakah pribadi yang layak untuk terima persembahan dari kita? Ya. Dan ini berbicara tentang availability. Berbicara tentang kesediaan kita. Kalau berbicara tentang penyembahan, intimacy dan availability ini nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa menyembah Tuhan, tetapi kita tidak memperdulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan. Jadi kita mau belajar sama-sama. Pola pikir yang pertama, mindset yang pertama tentang penyembahan adalah true worship is drawing our hearts toward God and fulfilling His purpose on earth. Penyembahan yang sejati adalah kita mendekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, ya, dan kita melakukan perintahnya, memenuhi kehendaknya di bumi ini. Segala hukum yang tertulis di Alkitab, Yesus mengkompil itu semuanya ya, menjadi hukum yang terutama. Kita bisa lihat ya, di firman Tuhan, dikatakan hukum itu dijadikan love your God and love your neighbor. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ada orang berkata, you can give without loving. But you cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita nggak bisa mengasihi kalau kita tidak memberi, tanpa memberi. Ya. Love God berbicara tentang apa? Love God berbicara tentang ya kita harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya yang layak. Tetapi juga kita perlu untuk mengasihi sesama kita, memberikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Itu love God and love your neighbor. Nah, makanya kalau misalkan kita tahu tentang love God and love your neighbor, kita tahu bahwa mengasihi Tuhan artinya memberi kepada Tuhan, love neighbor itu memberi kepada orang-orang. Makanya kita harus punya pola pikir yang benar. Kalau kita datang ke gereja, kita bukan cuma cari manfaatnya aja, ya, tetapi kita benar-benar mencari wajah Tuhan. Kalau kita datang ke care group, kita bukan cari manfaatnya aja, apa yang saya bisa dapatkan, apa yang saya bisa ambil seperti itu, tetapi kita datang ke sana karena kita punya tujuan, yaitu untuk memberi sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Ya. Dengan begitu, kehidupan kita akan menjadi bermakna. Karena kita memberikan nilai, kita memberikan manfaat. Dan Tuhan sendiri yang akan memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita pikir, Tuhan sebenarnya kan tidak butuh penyembahannya. Benar gak sih? Tetapi kenapa Tuhan itu layak disembah? Siapa yang pernah melihat satu video tentang apa ya itu? Ada satu video yang saya lihat di TikTok waktu itu. Ada satu game di mana ada satu kotak bening, ya, kotak bening, di dalamnya ada emas batangan. Ada emas batangan, terus ada satu sisi dari kotak bening tersebut yang dilubangi, bulat, ya, untuk cukup tangan kita masuk ke dalam dan bisa ambil emasnya. Tapi nggak semudah itu untuk mengambil emas batangan dari kotak tersebut. Kenapa? Karena emasnya licin, ya. Tetapi permainan tersebut bilang kalau kamu bisa ambil, kamu dapat hadiah, ya. Kamu dapat hadiah. Orang banyak coba ambil, ada yang berusaha, udah berdiri, jatuh lagi, ya. Dan akhirnya ada seseorang yang dikasih pegang emas batangan, itu berapa kilo kan? Dikasih emas batangan, dia pegang. Berat ya ternyata, berat.
Dan itu sangat bernilai. Itu sangat mahal harganya. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang Tuhan, kalau kita bilang Tuhan itu besar, ya kalau kita bilang bahwa Tuhan itu berharga, nilainya jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Ada yang namanya kavod, kavod. Ada satu bobot di mana, wah ini bernilai banget, ya bernilai banget. Karena bernilai, ya maka kavod ini adalah kiasan untuk hal-hal yang memiliki bobot secara moral, sosial, spiritual. Ada kemegahan di sana, ada kehormatan di sana, ada reputasi di sana, ada kekayaan di sana. Kita berbicara tentang Tuhan berarti ada manifestasi kehadiran dari Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau kita datang sama Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, kita meresponi dengan memberikan yang terbaik yang kita bisa kasih sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena dia layak disembah, karena dia mulia, kavod. Dan mindset yang kedua, kita belajar, ternyata penyembahan adalah tentang respons. Ya, tentang respon dari yang diciptakan, kita yang diciptakan sama Tuhan kepada penciptanya. Melalui apa? Melalui devotion, melalui generosity kepada orang-orang di sekitar kita. It's all about response. It's all about response. Ya. Kalau kita datang nih, tadi saya senang banget ketika saya duduk di depan tadi, saya sempat untuk melihat ke belakang. Wah, semua angkat tangan. Ya, semua menyembah Tuhan, semua tertuju sama Tuhan. Saya senang banget. Ya, respon. Makanya Pak Surjo waktu kemarin yang ikut worship conference, dia bilang, tahu kan gimana kalau saya lagi praise and worship kan? Wah, jingkrak-jingkrak seperti apa? Itu respon, kenapa? Karena Tuhan layak disembah. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk datang ke gereja menyembah Tuhan, ayo berikan sama Tuhan yang terbaik. Meskipun kita datang dengan satu situasi yang gak enak, mungkin lagi punya masalah di rumah. Mungkin ada satu pergumulan, tetapi jangan biarkan pergumulan kita menghalangi kita untuk datang sama Tuhan dan kita tidak memberikan yang terbaik sama Tuhan karena dia layak disembah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Dia layak disembah. Ya. Dikatakan di ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya, dia pergi. Ya, dia bawa tuh kayu untuk korban bakaran, dia berangkat ke satu tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dan pada hari yang ketiga, dia sampai ke satu tempat. Di Gunung Muria. Tempat di mana nantinya Yerusalem itu berdiri di sana. Ya. Dan Abraham mempersembahkan anaknya di tempat tersebut. Abraham bilang, we will worship. Dan sadar enggak saudara? Ketika dia bilang, we will worship, di situ enggak ada musik. Enggak ada musik, enggak ada drum, enggak ada gitar, enggak ada keyboard. Yang ada apa? Padang gurun. Wilderness, panas, sendirian, jauh dari mana-mana, ya. Tapi dengan keyakinan penuh Abraham berjalan selama 3 hari menuju satu tempat Gunung Muria itu untuk menyembah Tuhan. Dan penyembahan kepada Tuhan membutuhkan iman dan keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Dan itu yang dimiliki oleh Abraham. Kita mau belajar, kalau kita nyembah Tuhan, pakai iman. Harus ada conviction, kalau Tuhan itu ada. Firman Tuhan bilang, kalau kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memberikan upahnya, amin. Ayo, sama-sama, ya datang sama Tuhan dengan iman. Karena Ibrani bilang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah
ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di Lukas 10 ayat 25 sampai 30 itu kan berbicara tentang orang Samaria yang baik hati, betul? Ada satu orang yang turun tuh, kemudian dipukuli oleh para penyamun dan akhirnya dia ditinggalkan, dia dirampok setengah mati gitu kan, dia udah sekarat banget. Ada orang-orang yang lewat di situ, ada imam, ada Lewi lewat di situ. Ya, kemudian ada orang Samaria yang akhirnya membantu orang tersebut sampai dia benar-benar sembuh. Nah, kalau kita lihat secara letak geografisnya, saya melakukan riset sedikit. Saya belajar, oh ternyata orang-orang kalau mau berziarah atau menyembah Tuhan kan harus pergi ke Yerusalem. Ya, kalau datang dari utara, dia akan melewati padang gurun untuk mencapai Yerusalem. Dan ada juga yang melewati lembah Yordan. Kita harus ngerti, kalau kita belajar nih ya, letak geografisnya, oh ternyata Yerusalem itu terletak di 760 meter di atas permukaan laut. Tinggi ya. Kemudian Yeriko itu berada di 258 meter di bawah permukaan laut. Jaraknya itu 27 kilometer. Makanya gak heran, Abraham berjalan selama 3 hari. Dan kalau kita lihat medannya, medannya, ya kalau sekarang enak ya, kita bisa lewat tol gitu kan. Jalannya mulus, ada mobil. Tapi pada waktu itu, jalannya, medannya sangat sulit, berbatu-batu, curam, ya, naik ke atas, harus manjat mungkin, I don't know, saya nggak tahu, nggak ada di sana waktu itu, ya. Tapi bisa bayangkan, saudara, ya, keadaannya, ini yang menjadi sangat menantang untuk orang-orang berziarah ke Yerusalem. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham sebagai bentuk penyembahannya, dia naik ke atas. Ya, dia naik ke atas, dia dengan taat mempersembahkan anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Oh, dari sini kita belajar bahwa Abraham memberikan teladan sama kita bahwa penyembahan itu berbicara tentang ketaatan dan pengorbanan. Kalau saya disuruh mungkin, kan saya orangnya juga agak mager juga ya, mager. Kalau misalkan jauh, saya tuh suka kerengki di jalan kalau naik mobil. Kerengki di jalan, suka ngomel-ngomel gitu di jalan. Itu di jalan tol. Bayangkan kalau kita berada di posisi Abraham. Aduh, bisa dibayangkan tuh. Kayaknya ngomel-ngomelnya terus-terusan. Ya, dan di sini kita belajar bahwa Abraham taat, dan ini menjadi gambaran juga nantinya ke depan tentang ketaatan dan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita semuanya. Jadi penyembahan kepada Tuhan itu berbicara tentang kita naik ke atas, berbicara tentang kondisi hati kita, berbicara tentang apapun kondisi hati kita, kita tetap mau menyembah Tuhan, kita memilih tetap angkat tangan, kita tetap menyanyikan ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi kita juga harus belajar untuk kita bisa turun ke bawah. Ya, turun ke bawah tentang apa sih? Tentang untuk kita bisa memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita, seperti orang Samaria yang baik hati, yang tergerak hatinya dengan belas kasihan menolong orang tersebut sampai dia sembuh. Dan kita dipanggil sama-sama untuk kita bisa menjangkau orang lain yang terluka, yang terpinggirkan, yang tidak masuk hitungan. Jadi penyembahan berbicara tentang apa? Penyembahan berbicara tentang ketaatan dan pengorbanan. It's all about sacrifice and obedience. Roma 12 ayat pertama dikatakan,
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai a living sacrifice, persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Ya, which is your reasonable service. Ini adalah penyembahan yang sejati. Jadi penyembahan itu tidak berpusat kepada perasaan kita, apa yang kita bisa lakukan, prestasi kita, tetapi penyembahan itu berpusat kepada siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita benar-benar mengalami Dia, ya, mengalami sukacita. Jadi penyembahan itu bukan sesuatu yang emosional aja. Penyembahan itu bukan tentang reaksi, tetapi tentang respon. Respon yang intentional, respon yang proper, penuh dengan rasa hormat kepada apa? Kepada kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sudah menyerahkan semuanya untuk kita. Dia sudah mati di kayu salib, dia sudah mengasihi kita, menunjukkan kasihnya yang besar untuk kita. Di Efesus 5 ayat 25 berkata, kalau penyembahan adalah tentang memberikan tubuh kita, artinya kita bisa belajar dari ayat ini. Karena di Efesus itu mengajarkan tentang seorang suami yang harus mengasihi istrinya. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya. Betul? Karena kita bisa saja, yang di sini sudah menikah, saya lihat ada banyak juga. Ini cincin janji kan? Maaf, saya salah taruh cincinnya. Cincinnya ada di jempol saya. Ya, ini cincin nggak akan ada artinya kalau kita tidak memberikan tubuh kita kepada pasangan kita. Memberikan tubuh kita artinya memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan cuma fisiknya aja, ya, tetapi benar-benar ada penyerahan diri, ada hati yang tertuju kepada pasangan, ya, untuk benar-benar mengasihi. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, ya. So worship is about postur hati kita. Kalau berbicara tentang postur hati berarti berbicara tentang apa? Berbicara tentang kasih. Worship is love. Worship is love karena apa yang kita kasih, what we love the most determines what we genuinely worship. Apa yang kita kasihi, apa yang kita sukai, apa yang kita nggak bisa kehilangan, itu yang kita sembah. Saya pernah sharing di kemarin di worship conference, saya bilang di workshop saya transisi dari TYC ke worship itu ada sakitnya juga. Sampai saya ditegur Tuhan, Fer, kamu mau attach sama saya atau attach sama pelayanannya? Kamu lebih suka pelayanannya atau kamu lebih suka sama saya? Apakah kamu mengasihi pelayanannya atau kamu mengasihi saya? Pertanyaan yang sama yang saya mau tanyakan kepada saudara semuanya. Apakah Anda mengasihi Tuhan lebih daripada apapun? Ya, worship is love. Worship is love. Makanya di Roma 12 ayat 1 yang versi The Message ini dikatakan, take your everyday, ordinary life. Kalau mau tidur, makan, bekerja, lagi melakukan kegiatan, persembahkanlah itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Ya, persembahkan itu semuanya di hadapan Tuhan. Jadi ekspresi penyembahan sebagai penghormatan kepada Tuhan itu bisa dilakukan bukan cuma pakai suara aja, tetapi juga pakai
seluruh kehidupan kita. Ya. Karena the foundation of the heart of worship is honoring God with complete submission and sacrifice of our life and heart to God. Ada penundukan diri, ya, di situ ada pengorbanan juga. Jadi yang keempat, yang terakhir, worship adalah tentang honoring God dengan memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Caranya gimana kita membangun, menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan sebagai living sacrifice. Kita perlu ngerti bahwa apapun peran kita di dalam pelayanan, identitasmu itu di dalam Tuhan untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Iya, you are called to obey. You are called and set apart. Sama seperti Musa. Jadi dipanggil Tuhan kan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan wilderness. Tuhan memberikan padang gurun. Tuhan memberikan ketidakpastian. Ada kesendirian. Tetapi itu yang membentuk Musa menjadi pemimpin yang luar biasa. Yusuf, dia mendapatkan mimpi. Menjadi penguasa. Ya, sanak saudaranya. Orang tuanya akan tunduk sama dia. Tetapi Yusuf mengalami apa? Betrayal, pengkhianatan, dibuang menjadi budak. Itu diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk Yusuf siap menerima janji Tuhan. Dan seringkali Tuhan ngizinin untuk kesulitan datang ke kehidupan kita. Ya, Tuhan ngizinin untuk kita mengalami situasi yang tidak enak, situasi yang susah. Tetapi saya mau bilang bahwa kita nggak bisa cut the process. Kita nggak bisa lewatin yang namanya fast track, nggak ada. Karena Tuhan bekerja melalui musim. Tuhan bekerja melalui musim di mana ketika kita dipersiapkan sama Tuhan, Tuhan akan memproses kita sampai akhirnya kita benar-benar ready untuk menuju musim berikutnya. Amin. Jadi kalau misalkan hari ini kita mengalami kesulitan, yuk sama-sama mengucap syukur. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang perlu saya lakukan untuk saya bisa menang di dalam musim ini. Jadi apa yang kita perlu lakukan untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan? Jawabannya ada di Roma 12 ayat 2. Do not conform to the pattern of this world. Jangan kompromi mengikuti apa kata dunia, tetapi be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Jawabannya yang pertama adalah renewing the mind. Saya encourage untuk semua kita untuk belajar menjadi orang percaya yang punya intentional di hadapan Tuhan. Yang membangun kehidupan pribadi bukan cuma familiar aja, tetapi benar-benar punya fellowship sama Tuhan. Fellowship artinya kita berbicara sama Tuhan, kita mengizinkan Tuhan juga berbicara sampai kita. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Ya, tapi kita punya yang namanya friendship with God. Friendship with God akan terjadi kalau kita punya ketaatan di hadapan Tuhan. Friendship with God akan terjadi ketika kita mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita benar-benar bisa ditransformasikan oleh Tuhan. Hari ini yuk minta bantuan Roh Kudus untuk mengajar kita, untuk memimpin kita kepada kebenaran. Karena tanpa ketaatan kita tidak mungkin akan ada perubahan. The word of God is life. The word of God is powerful. But it only transforms the heart that chooses to obey. Kita akan ditransformasikan ketika kita punya hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Ketika kita punya hati yang mau taat sama Tuhan, baru akan ada perubahan. Ya. Yang kedua, do not conform to the world. Kita perlu ngerti, kita perlu sadar bahwa tekanan dari luar itu luar biasa, saudara. Dosa itu terlalu licik untuk kita anggap enteng.
ya, dunia itu terlalu menarik untuk kita mengatasinya sendirian. Maka itu kita juga butuh untuk orang lain membantu kita. Ya, kita nggak bisa berjalan sendirian. Dan kita juga nggak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri. Kalau kita tahu godaan di luar sana besar. Saya bilang di worship conference kemarin, kalau tahu di dunia ini sangat menarik, dosanya besar, godaannya besar, bikin batasan. Tapi jangan berhenti, jangan berdiri di sini. Bikin batasan di luar batasan. Sehingga apa? Sehingga kita aman. Sehingga kita aman dari yang namanya godaan. Because having boundaries over boundaries is good for your life. Ya. Dunia ini akan terus mendorong kita untuk menyesuaikan diri untuk sama dengan dunia. Tetapi firman Tuhan memanggil kita untuk kita diperbaharui dalam pikiran dan hidup kita. Dan saya mau bilang, boundaries are not a sign of weakness. They are a sign of wisdom. And healthy boundaries enggak membatasi kehidupan kita. Don't limit yourself. They protect your values and your faith. Ini pentingnya batasan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ini pentingnya untuk punya batasan di dalam kehidupan kita. And every boundary, setiap batasan yang kita buat hari ini, ya, adalah investasi untuk kekudusan kita, untuk kekuatan kita di masa yang akan datang. So hari ini saya mau menutup dengan 3 pertanyaan untuk kita refleksikan bareng-bareng. Yang pertama, what is my Isaac right now? And am I willing to surrender it in obedience to God? Apa yang kita kasihi mungkin lebih dari segalanya, yang lebih daripada Tuhan, yang kita harus kasih sama Tuhan? Mau gak kita punya penyerahan diri total sama Tuhan? Mau gak kita taat sama Tuhan? Karena penyembahan itu bukan tentang kata-kata, lip service doang sama Tuhan, oh Tuhan baik, I worship you. Enggak. It's all about sacrifice and trust to God. Yang kedua, apakah penyembahan saya hari ini membentuk saya untuk mengasihi Tuhan, melayani orang-orang, atau cuma berhenti cuma di hari Minggu aja? Karena yang tadi kita sudah belajar, penyembahan itu tentang naik ke atas dan juga turun ke bawah. Yang terakhir, batasan apa dan kedisiplinan apa yang perlu saya bangun untuk saya bisa menjaga devotion saya, untuk saya bisa renew my mind. Amin. Saya berdoa di tempat ini, setiap kita bisa kembali ke penyembahan yang sejati. Jangan cuma familiar aja. Saya enggak menghakimi, setiap orang punya level yang berbeda-beda. Tetapi saya berdoa setiap kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Jangan cuma familiar aja, tetapi yuk punya fellowship bersama dengan Tuhan. Jangan cuma fellowship aja, tetapi yuk kita punya friendship sama Tuhan. It's a process, seumur hidup kita akan diproses sama Tuhan, sehingga kita akan menghasilkan buahnya. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk.